Indonesia, sebuah negeri yang dikenal dengan keramahannya, belakangan ini justru jadi sorotan dunia. Bukan karena prestasi olahraga atau budaya, tapi karena serangkaian demonstrasi besar-besaran yang bikin geger. Semua bermula dari sebuah kebijakan, diperparah oleh ucapan seorang pejabat, dan memuncak pada tragedi memilukan ketika seorang ojek online tewas di jalan. Mari kita kupas apa yang sebenarnya terjadi sejak tanggal 25 dan 28 Agustus tahun 2025, dan kenapa dunia sampai ikut menyerotinya. Awal mula kemarahan rakyat muncul dari isu tunjangan perumahan anggota DPR. Bayangkan di saat rakyat lagi pusing dengan biaya hidup, harga pangan naik, banyak PHK, justru muncul kabar kalau anggota DPR dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Buat perbandingan, upah minimum Jakarta aja cuma sekitar 5 juta rupiah, artinya tunjangan rumah DPR hampir 10 kali lipat gaji buruh. Rakyat pun merasa ini bukan sekadar ketidakadilan, tapi penghinaan. Di media sosial, suara protes makin keras. Mahasiswa mulai konsolidasi, serikat buruh ikut turun tangan. Dan akhirnya, titik ledak pertama pun muncul pada 25 Agustus tahun 2025 di depan gedung DPR di Jakarta. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2025, ribuan orang tumpah ruah di Senayan. Mereka mahasiswa, buruh, ojek online, pelajar, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Semua menyuarakan hal yang sama, cabut tunjangan DPR, hentikan gaya hidup mewah pejabat. Aksi itu awalnya damai. Yel-yel dikumandangkan. Spanduk bertuliskan DPR hidup enak, rakyat sengsara berkibar. Tapi suasana mulai panas ketika polisi memasang barikade ketat. Gas air mata ditembakkan, water cannon menyembur massa. Bentrok bor pecah, batu melayang, motor terbakar, dan kerumunan makin marak. Aksi ini jadi headline di dalam negeri, tapi sebenarnya dunia internasional juga sudah mulai melirik. Media asing menulis tentang Indonesia's growing rage against lavish lawmakers. Dan di tengah situasi ini, seorang pejabat justru menambah bensin ke api. Namanya Ahmad Sahroni, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, membuat pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan publik. Dalam sebuah wawancara, dia menyebut orang-orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Kata-kata itu langsung viral, rakyat merasa diremehkan. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang digaji dari pajak rakyat malah menghina rakyatnya sendiri? Pernyataan Sahroni ini ibarat bensin yang disiram ke api barat. Demo yang tadinya hanya soal tunjangan berubah jadi soal harga diri rakyat. Dari sini perlawanan makin besar dan puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Ditambah lagi Eko Patrio, politikus sekaligus komedian ini, meremehkan kritik masyarakat dengan membuat video parodi soundtrack saat situasi memanas. Meskipun kemudian meminta maaf, video dan gesturnya dicap sebagai sikap tidak peka di momentum krisis. Tanggal 28 Agustus tahun 2025 jadi hari yang tidak akan dilupakan rakyat Indonesia. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dan buruh mengepung gedung DPR. Mereka membawa 6 tuntutan besar, yaitu naikkan upah minimum, hapus sistem outsourcing, hentikan PHK massal, reformasi pajak ketenagakerjaan, dan tentu saja cabut tunjangan DPR. Aksi yang awalnya damai kembali ricuh. Polisi menembakkan gas air mata, massa melempar batu. Jalan tol macet total, kereta di Tanah Abang berhenti, bahkan pusat perbelanjaan tutup. Situasi chaos. Di kota lain seperti Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan Makassar, demo serupa juga pecah. Artinya, ini bukan lagi isu lokal tapi gejolak nasional. Namun malam hari itu, terjadi sebuah insiden menyedihkan yang membuat demo berubah drastis. Seorang ojol muda berusia 21 tahun, bernama Afan Kurniawan, yang mencoba menyeberang saat suasana ricuh malah tertabrak sebuah kendaraan taktis Brimob. Awalnya dia jatuh, tapi kemudian tubuhnya kembali terlindas ban besar kendaraan itu. Video kejadian itu tersebar cepat di media sosial. Rakyat gempar, dari sinilah amarah rakyat meledak lebih besar lagi. Mereka tidak lagi hanya bicara soal tunjangan atau ucapan pejabat, kini ada darah rakyat yang tertumpah. Nama Afan Kurniawan jadi simbol perlawanan. Poster wajahnya dikibarkan di demo-demo berikutnya. Dan benar saja, sejak malam itu, demo makin brutal. Gedung DPRD dibakar di beberapa daerah, rumah pejabat dijarah, dan kerusuhan meluas. Indonesia pun masuk ke radar berita dunia. Kerusuhan di Indonesia langsung jadi headline internasional. Bahkan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Taiwan mengeluarkan travel warning, melarang warganya mendekati area demo. Di mata dunia,
Indonesia terlihat sedang menghadapi krisis demokrasi serius. Bayangkan, dari isu tunjangan DPR, berubah jadi konflik besar yang memakan korban jiwa, ribuan ditangkap, dan negara terlihat goyah. Presiden Prabowo akhirnya membatalkan tunjangan DPR, janji investigasi, dan mengimbau rakyat tenang. Tapi kerusakan sudah terjadi, rakyat kehilangan kepercayaan, dunia melihat Indonesia dengan mata waspada. Dan sampai hari ini, jejak perlawanan itu masih terus terasa. Dari spanduk di jalanan, dari seruan mahasiswa, hingga dari luka yang ditinggalkan oleh tragedi Afan Kurniawan. Demo besar 25 dan 28 Agustus tahun 2025 membuktikan satu hal, rakyat Indonesia masih punya daya melawan. Tapi juga menunjukkan rapuhnya hubungan antara rakyat dan wakilnya. Pernyataan arogan pejabat, kebijakan yang tidak adil, ditambah kekerasan aparat, semua jadi campuran berbahaya. Dan dunia mengingatnya sebagai salah satu momen paling ricuh dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah belajar dari peristiwa ini? Atau justru kita akan melihat gelombang yang lebih besar di masa depan?